Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Spanyol yang berjudul Kombusen yang dirilis tahun 2013. Film ini bercerita seorang wanita cantik dan bohai bernama Ari yang diperankan oleh Adriana Ugarte, anggota kelompok perampok dipimpin oleh Napas yang diperankan Alberto Aman, notabene pacarnya Ari, ditambah Nano yang diperankan Christian Mulas. Ari yang cantik dan bohai dijadikan umpan untuk mendekati si korban, berpura-pura mencintainya. Dalam satu aksinya, Tamiang Munit Kabitis, Ari justru benar-benar mencintai si korban bernama Michael Gomez yang diperankan Alec Gonzalez, hingga terjalin cinta segitiga. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Namun sebelum cerita dimulai, Yatkom Film Story berdoa semoga sahabat semua senantiasa sehat dan bahagia, dan mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe. Bagi sahabat yang belum, mohon kiranya berkenan untuk mensubscribe demi perbaikan video berikutnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai seorang wanita bernama Ari berada di rumah Arturo yang mangsanya akan dirampok. Modus dari Ari sebelum ia merampok, ia selalu menebarkan pesonanya agar si korban jatuh hati padanya. Seperti malam itu, ia bersama Arturo yang baru dikenalnya. Ketika sudah berada di rumah Arturo, ia berpura-pura mau ke kamar mandi. Padahal ia bermaksud memasukkan dua temannya yang akan merampok. Salah satu di antaranya adalah kekasihnya bernama Napas. Setelah kedua temannya masuk yang mendekati Arturo, pada waktu yang bersamaan kedua perampok menodongkan pistolnya pada Ari dan Arturo. Salah satu perampok membanting badan Arturo hingga terlempar, lalu si perampok mendekati Arturo sambil menyuruh agar brankas miliknya dibuka sambil menendang. Awalnya Arturo itu menjawab bahwa dirinya tak punya brankas. Salah satu pencuri menodongkan pistol ke Ari, membuat Ari berpura-pura ketakutan dan menjerit minta tolong agar Arturo menunjukkan di mana brankas disimpan. Dengan terpaksa, Arturo menunjukkan brankas yang berada di lantai 2. Setelah brankas terkuras habis, Ari memaksa untuk pulang. Namun Arturo meminta pada Ari untuk jadi saksi. Dan Ari kekeh betekeh ingin pulang sambil membawa ke jaketnya. Ketika di jalan, ia sudah ditunggu mobil kedua perampok. Mereka pun meninggalkan rumah Arturo. Aksi berikutnya, ketika perampok itu merencanakan untuk merampok toko perhiasan milik Julia yang mempunyai kekasih bernama Michael Gonzalez. Mereka bertiga mengatur siasat di markasnya. Ketika Ari bertugas untuk mendekati dulu si korban, Ari menolak karena mencuri ke toko risikonya berat. Bila salah perhitungan, kita akan terjebak. Bantahan Ari disangka Napas dan menguatkan pada Ari bahwa semuanya sudah diatur. Dan kita butuh uang untuk Lisbon meninggalkan kota. Setelah Napas menegaskan, Ari pun setuju sambil memeluk Napas. Cerita beralih ke acara tunangan Julia dan kekasihnya Michael. Di sana, Ari menyamar sebagai pelayan. Di saat Michael keluar untuk merokok, Ari mengikuti. Kemudian dia berhenti tak jauh dari Michael. Kemudian Ari mengeluarkan rokok dan meminjam korek api pada Michael. Michael pun lalu mendekati Ari untuk menyulutkan rokok. Ari memuji mobil Michael yang mewah. Lalu Ari menawarkan rokok pada Michael. Selanjutnya, Ari memberikan kartu pada Michael dan mengundang Michael pada pesta orang jomblo. Adegan berlanjut di mana Ari sedang berada di pesta orang jomblo. Ternyata Michael pun sudah datang. Selanjutnya mereka berdua ngobrol dengan romantis. Lagi asik-asiknya ngobrol romantis, Ari kaget karena dia melihat pria yang pernah dirampoknya, yakni Arturo. Ari mengajak Michael untuk bergegas keluar. Namun si Arturo melihatnya, lalu mengejar Ari. Pada waktu yang sama, Napas pun melihat Ari dikejar sang pria. Michael membawa kabur Ari dengan mobilnya. Dikejar si pria, disusul Napas. Untuk selanjutnya, terjadilah kejar-kejaran di jalan raya. Namun, karena ketekasan Michael mengendari mobil, mereka bisa terlepas dari kejaran Arturo, dan Napas pun kaget atas kelihayan Michael mengendari mobil. Mereka berhenti di sebuah jalan sepi dekat rumah Ari. Ternyata, Michael dan Ari saling jatuh cinta. Mereka sepakat kemudian untuk bertemu kembali. Lalu Ari turun dari mobil, Michael pun cabut dari tempat itu. Tak berapa lama Ari berjalan, datang Napas menjemputnya sambil berkata, Michael pandai mengemudi dan ia pun mengingatkan pada Ari untuk tidak lepas kontrol. Adegan berikutnya, Michael membawa Ari ke rumahnya. Di saat Julia tidak di rumah, dipantau Napas dalam mobil. Tiba di rumah, Michael dan Ari langsung patuk-patukan. Saat Michael mau membuka baju Ari menghindar dan langsung keluar rumah. Michael menemui Napas yang sudah menunggunya dengan wajah jelas.
Napas bertanya penuh curiga kepada Ari mengapa lama di dalam rumah. Ari menjawab karena ia susah lolos untuk keluar dicegah Michael. Dan Ari beralasan agar Michael tidak mencurigainya bahwa tokonya akan jadi sasaran perampokan. Busam lo, tadi lo kan cepok-cepokan dengan si Michael. Terbawa emosi gua. Oke, kembali ke ceritanya. Ternyata bos, si Ari ini gak mau merampok toko Michael dan menyuruh Napas untuk beraksi sendiri. Mendengar itu, Napas memberhentikan mobilnya. Dengan cepat Ari keluar dari mobil dan dikejar Napas. Lalu Ari berkata bahwa dia sudah muak dengan semua yang melakukannya untuk mengerati Michael. Lupakan untuk merampok toko Michael. Kita pergi saja dari kota ini. Napas pun setuju untuk mengalihkan target perampokan. Namun ia tetap ingin merampok untuk yang terakhir kalinya. Adegan kembali ke Michael yang sedang melamun. Datang Julia sambil berkata bahwa beberapa hari ini dia memimpikan orang tuanya. Disergah Michael untuk tidak memikirkan orang tuanya lagi. Dan kita takkan sama nasibnya dengan kedua orang tua Julia. Lalu Julia memeluk Michael sambil berkata agar Michael tidak meninggalkannya dan jadi pelindung dirinya. Michael pun menyanggupi sambil mempererat pelukannya. Baru tadi malam Michael berjanji untuk tidak meninggalkan Julia. Paginya bos, Michael menghubungi Ari untuk bertemu di rumahnya. Dan Ari pun menyanggupi. Lalu ia pergi diam-diam di saat Napas sedang mencari jati diri Michael di internet. Napas menemukan siapa Michael. Ternyata dia seorang pembalap liar yang gagal masuk Grand Prix karena kecelakaan. Di lain pihak, pacarnya, yakni Ari, sedang bergelut seru di rumah Michael. Waduh. Terlalu nih cewek bilang sama pacarnya untuk segera meninggalkan kota agar tidak bertemu lagi dengan Michael. Di belakang pacarnya malah memundingan dengan selingkuhannya. Pak yuk. Kebawa emosi lagi gua. Kita lanjutkan ke ceritanya. Adegan selanjutnya, Michael dengan diam-diam membututi kemana mobil Ari dan Napas pergi hingga pagi dan berhenti di arena balap liar. Dengan rasa kecewa, Michael menonton adu balap liar, di mana Napas bersaing keras dengan lawannya bernama Argentino. Dalam balapan itu akhirnya dimenangkan oleh Napas. Dengan riang, Ari menyambut kemenangan Napas sambil menciumnya. Dengan penasaran dan kecewa, Argentino mendekati Napas dan menantang kembali di hari yang akan datang. Selepas menonton balapan, Michael pulang dengan wajah murung lalu membangunkan Julia meminta maaf karena malam tadi ia tidak datang ke rumah Julia. Ia beralasan karena telat bangun tidur di rumah Alfredo. Julia membalikan perkataan Michael bahwa dia tadi malam menelpon Alfredo yang sedang bersama pacarnya. Julia meminta pada Michael untuk menjelaskan yang sebenarnya. Kacian deh lo ketahuan. Tapi dasar si Michael ahli wadul. Dia menjelaskan kembali berbohong bahwa dirinya semalaman terbang dengan capungnya. Michael pun mengatakan bahwa ia ingin sendiri. Perkataan Michael membuat Julia bingung. Lalu ia berkata, bantu aku dan ambil keputusan. Ujar Julia seraya meninggalkan Michael. Cerita selanjutnya, Michael mendatangi rumah Ari. Ari kaget saat melihat Michael. Ia mengajak Michael keluar, namun Michael menolak. Michael bertanya pada Ari, mengapa ketika hidupnya sedang tenang bersama Julia, tiba-tiba kamu datang? Ada apa sebenarnya? Pertanyaan Michael tak bisa dijawab Ari karena Napas mendekati sambil berkata, kalian tampak akrab, pelanggan atau teman? Dijawab kompak Ari dan Michael bahwa mereka teman. Lalu Napas dan Ari berjabat tangan. Kemudian Michael beranjak keluar diikuti Napas. Saat di mobil, Napas memuji mobil Michael dan mengajak Michael untuk minum di sebuah kafe. Ternyata Ari menyusul. Ia menanyakan untuk apa minum dengan Michael. Napas menjelaskan bahwa dirinya ingin sharing dengan Michael tentang balapan. Jika tidak ada hubungannya denganmu, untuk apa Michael repot mencarimu? Disangkal Ari bahwa Michael mencintai Julia dan akan menikahinya. Mungkin dia ingin bercinta denganku, tapi aku tolak. Pret! Rupanya bos, si Ari ini takut kalau Michael akan bilang bahwa dirinya telah memundingan dengan Michael. Takut nih ya. Makanya jangan main api kalau nggak mau kebakar. Oke, kita kembali ke ceritanya. Setelah minum, mereka berhenti di samping rel kereta api. Napas mengajak Michael balap dengan kereta. Di pintasan penyeberangan nanti harus bisa menyelip kereta. Saat kereta sudah lewat, Napas memberi syarat untuk maju. Dan Michael pun langsung menggas mobilnya dengan kecepatan tinggi. Saat di penyeberangan, Michael berhasil menyelip kereta api disambut gembira oleh Napas dan Michael pun bahagia. Napas mengajak Michael untuk kembali ke balapan. Dengan gembira Michael pun menyetujui. Lalu mobil Michael dibawa ke bengkel Napas. Tiba di bengkel Napas memberitahukan kepada temannya bernama Nano bahwa Michael akan balapan besok malam dengan dirinya.
Dan Napas pun menguatkan kembali pada Michael untuk kembali ke arena balap liar. Tiba di arena balapan, Michael dan Napas beraksi menghindari mobilnya masing-masing disaksikan Ari. Namun sayang, pada seru-serunya balapan datang polisi. Seketika penonton buram-buram kabur dengan kendaraannya masing-masing. Begitu juga Napas dan Michael. Mereka menghindar dari kejaran polisi dan berhenti di pinggir mobil yang dikemas. Lalu mereka berlari menaiki peti kemas yang tak jauh dari mobil yang diparkirnya. Namun sayang, polisi dapat mengetahui persembunyian mereka. Napas berkata pada Michael bahwa dirinya tak mau ditangkap polisi dan akan kabur menaiki peti kemas. Michael pun membantu menaikkan Napas. Tak berapa lama polisi datang menyuruh Michael untuk menyerahkan diri. Tanpa perlawanan, Michael pun menyerahkan diri. Saat diintegrasi, Michael diberitahu bahwa Napas, Ari dan Nano adalah komplotan perampok dengan umpannya Ari yang jadi buronan polisi. Saat polisi bertanya apakah kenal dengan ketiga orang tersebut atau salah satu dari mereka, dijawab tidak oleh Michael. Saat Michael ditanya siapa yang mengajak untuk balapan liar, Michael menjawab dia diajak oleh pelanggan toko perhiasannya. Apakah dari ketiga komplotan ini? Michael tetap menjawab bukan. Pada akhirnya integrasi polisi berkata pada Michael, bila bertemu dengan ketiga orang ini atau berubah pikiran, hubungi polisi. Ucap polisi sambil memberikan kartu nama pada Michael. Ketika Michael pulang ke rumah, dia diomelin oleh Julia. Dan Julia sekarang sudah mengetahui bahwa Michael punya Will, alias wanita idaman lain. Dan Michael pun akhirnya diusir oleh Julia. Cerita selanjutnya, Michael mendatangi markas Napas. Dengan emosi Michael berkata pada Napas, Ari dan Nano, berapa banyak orang tolol sepertiku kau manfaatkan? Dijawab Napas, tenang. Disangkal Michael, tenang apa? Kalian inginkan toko perhiasan Julia? Dijawab Napas, iya, benar. Tapi sekarang sudah melupakannya. Di saat Michael ditanya apa yang dijelaskan ke kantor polisi, Michael menjawab, saya tidak menjelaskan apa-apa tentang kalian. Karena saya memang tidak tahu tentang kalian. Ketika Michael bertanya kepada Ari, apa ada yang dikatakan lagi? Dijawab Ari, apa yang kamu inginkan? Aku bilang, seraya mendekati Napas. Ini adalah jawabannya. Ucap Ari mantap untuk memilih Napas. Lalu Napas memberikan kunci mobil pada Michael sambil berkata, kamu Michael, salah satu dari kami, jangan buat kami kecewa. Kemudian Michael meninggalkan markas Napas. Adegan berlanjut pada Michael yang sedang berselasi. Datang Napas untuk mengajak pesta. Di pesta Michael berdansa erotis dengan Ari. Sementara Napas menaruhkan serbuk ke gelas yang berisi minuman lalu berikan ke Michael untuk diminum. Setelah Michael meminum, Michael disuruh Napas untuk mengambil kunci mobil gadis yang sedang berdansa sendiri. Bagai kerbau dicocok hidungnya. Michael pun menuruti perintah Napas. Ia mendekati seorang gadis selalu berdansa erotis. Di tengah dansa, ia mengambil kunci gadis itu di dalam tasnya. Kemudian Michael membawa kabur mobil gadis itu, membuntuti mobil Napas. Mereka berhenti di bawah jalan layang dan meninggalkan Michael yang sedang fly sendiri. Tak berapa lama kemudian, Napas menghubungi Michael bahwa Michael mencuri mobil diketahui banyak orang dan jangan menghubungi kami lagi. Ketika datang di markas, Napas menyampaikan pada Ari bahwa dirinya ditantang balapan oleh Argentino dengan taruhan 200 euro. Namun Ari mencegahnya, takut kalah, dan uang itu milik berdua. Namun Napas kekeh bertekeh akan menghadapi tantangan Argentino, karena ini kesempatan untuk mendapatkan uang. Kemudian Napas berangkat sendiri ke arena balapan. Ia nekat mendarukan uangnya yang hanya jumlahnya 100.000 euro dan kurangnya menjaminkan mobilnya dengan rute 2 balik arus jalan. Masing-masing peserta menggunakan jalan yang berbeda. Setelah sepakat, balapan pun dimulai. Dalam balapan itu, Argentino curang. Saat dalam belokan, Argentino menggunakan jalan Napas, sehingga Napas kalah. Ketika Napas protes, dia tak berkutik. Musuhnya mengatakan dia tak mau mobil. Sisanya yang 100.000 euro lusa harus bayar. Di pihak lain, Ari mendatangi rumah Michael dan mengatakan bahwa dirinya mencintai Michael dan sudah tak peduli lagi pada Napas dan mengajak Michael untuk pergi dari kota itu. Saat mereka sudah bertempur, datang Napas, dicegat Michael. Napas menghajar Michael sampai tersungkur lalu Napas mengajak Ari untuk pergi ke Lisbon dengan mengaku bahwa dirinya menang balapan. Namun Ari tak mau.
karena Napas sudah tidak peduli lagi padanya dan ingin bersama Michael. Ari pun mengusir Napas. Napas mengatakan bahwa besok jam 8 ia menunggu Ari di bandara. Napas pun berkata pada Michael bahwa Michael hanya mainan bagi Ari. Napas yakin Ari akan ikut bersamanya karena Ari mencintaiku. Lalu Napas keluar. Adegan berpindah ke bandara, di mana Napas sedang menghubungi Ari, namun handphone Ari tidak bisa dihubungi. Ketika Napas akan masuk menuju bandara, dicegat Argentino dan anak buahnya. Lalu ia membawa paksa Napas. Tiba di markas, Napas dihajar habis-habisan oleh Argentino dan anak buahnya hingga babak belur. Lalu tangan Napas dihantam besi. Setelah itu, Napas dipotong, lalu mereka beranjak keluar. Kembali ke Ari yang sedang bermesraan dengan Michael. Ketika Dacan masuk, Ari enggan membukanya dan menyuruh Michael untuk membukanya. Ketika dibuka, Argentino mengirim foto Napas yang babak belur, membuat Ari terhenyak. Lalu mereka mendatangi markas Napas. Ari langsung memeluk Napas. Tak berapa lama datang Argentino dan anak buahnya. Salah satu anak buahnya membawa paksa Ari. Sedang Argentino mengancam pada Michael, kalau besok hutang Napas tidak dibayar, jangan harap bisa bertemu lagi dengan Ari. Cerita selanjutnya, Napas dilewat di rumah Michael. Michael menghubungi Julia minta bertemu dengannya, namun Julia menolak. Rencana selanjutnya, Michael dan Napas akan merampok toko perhiasan Julia. Michael mewanti-wanti pada Napas dan Nano untuk tidak menyakiti Julia. Saat di pintu gerbang, Michael menelpon Julia. Namun Julia tetap pada pendirinya tak ingin bertemu Michael. Namun karena Michael menghibah, akhirnya Julia membuka pintu gerbang dan Michael pun masuk. Saat bertemu Julia, Julia cuek sambil berkata, untuk apa kamu kembali lagi padaku? Lalu Michael berpura-pura ingin minum. Padahal ia membuka pintu agar Napas dan Nano masuk. Kemudian Michael menghampiri Julia kembali sambil minta maaf. Tak berapa lama, Napas dan Nano datang sambil menodongkan senjata kepada Julia dan Michael dan menyuruh membuka berangkas. Julia ketakutan apalagi saat diancam mau ditembak. Akhirnya ia menunjukkan di mana berangkas berada. Dengan gugup Julia membuka berangkas. Ketika berangkas dibuka, Napas mengatakan bukan berangkas yang itu, tapi berangkas yang satunya lagi. Dengan ketakutan, Julia membuka berangkas yang lainnya. Napas dan Nano pun langsung mengambil tumpukan uang. Di saat perampok memasukkan uang, Julia marah pada Michael yang merampok dirinya. Michael menjawab, nanti saya akan kembalikan lagi. Dengan emosi, Julia mengusir Michael dan tak ingin bertemu lagi. Michael pun keluar mengikuti Napas dan Nano yang duluan keluar. Tiba di markas Napas, Napas langsung menyerahkan uang rampokannya untuk membayar hutangnya kepada Argentino. Anak buah Argentino pun mengeluarkan Ari. Ari langsung memeluk Michael. Saat Michael dan Ari berpelukan, Napas mengatakan, maafkan aku putri. Mendengar perkataan itu, Ari melepaskan pelukan. Lalu ia memukul Napas dan menyebutnya bajingan karena komplotan Argentino hampir membunuhnya. Nano melerainya sambil berkata, cukup, ini sudah berakhir. Sementara itu, Michael dengan cepat mengambil pisau Napas dan menodongkan ke Napas sambil berkata, di mana uangnya? Karena tidak ngaku, Michael menembak kaki Napas, lalu menodongkan pistolnya ke Nano. Dengan ketakutan, Nano menunjukkan uang ada di kantor. Dengan cepat, Ari mengambil kantong yang berisi uang, lalu Ari dan Michael meninggalkan Napas. Napas pun kecewa sambil berteriak. Maka film pun tamat. Itulah cerita film Combustion 2013. Semoga dapat menghibur. Terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan ibadah dan muamalah. Bye-bye. Cheerio. Cup.